Yo, halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Indo RB Tuesday pukul 7 malam. Oke, coba aku absen dulu. Ada siapa aja nih? Ada Jesslyn, ada Syasha, ada Aira. Aira belakangnya apa itu? Pilot kayak F1 ya? Hmm, kayak pesawat F1. Fighter nih tipenya ya. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Sehat untuk malam ini? Sehat. Oke, sehat. Nah, kebetulan hari ini kita bakalan masuk ke materi terbaru kita, yaitu ada yang tahu nggak? Hari ini tuh kita bakal belajar apa? Ada yang tahu? Apa? Apakah ada yang tahu hari ini kita bakal belajar apa? Hari ini kita bakalan belajar tentang yang namanya role playing game atau gamenya itu kita bakal memainkan peran. Nah, nanti teman-teman di sini bisa edit-edit karakter kalian sendiri dan juga kalian bisa modifikasi di dalamnya. Nah, sebelum itu coba aku mau share screen terlebih dahulu, teman-teman. Yang udah hadir, yuk boleh dibuka akun Algonovanya karena kelasnya udah mau aku mulai. Coba aku refresh dulu. Nah, yang belum login ada Shasha, ada Jesselyn. Nah, kalau Wangga itu tadi izin karena kemungkinan sakit atau misalnya masih ada ujian. Oh iya, ngomong-ngomong soal ujian, kalian tuh masih ujian nggak di minggu ini? Enggak, hari besok terakhir aku Besok sekolahnya. terakhir. Oke. Untuk Shasha besok ya. Untuk Aira sama Jesselyn terakhir atau bagaimana? Sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Kalau Aira? Aku barusan tadi. Oh, barusan tadi. Oke. Praktik atau gimana, Aira? PAT tulis. Oh, tulis. Oh, oke oke. Berarti pekan ini tuh kalian masih ada ujian ya. Semoga nilai-nilai kalian itu memuaskan ya dengan hasil kerja keras kalian. Oke. Nah, setelah kalian buka akun Algonovanya, kakak juga mau minta tolong buat kalian open akun Roblox Studionya karena kita bakalan belajar dan juga praktik di dalam Roblox Studio lagi. Oke, aku tunggu sekitar 2 menit. Nah, ayo. Sambil aku setting terlebih dahulu ini. Ntar, coba aku setting terlebih dahulu. Oh, masih belum. Nah, ini dia. Aku izin share screen ya, teman-teman. Set. Aku refresh. Oke, berarti tinggal punya Jesselyn yang belum login akun Algonovanya. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Siap? Ready? Are you ready, kids? Oke, kita mulai. Hari ini kita bakalan belajar kembali tentang yang namanya... Oh, salah, salah. Salah pencet. Nah, ini dia. Role playing game. Kalau misalnya di game itu dia lebih ke arah atau lebih dikenal dengan yang namanya RPG. RPG. Nah, bukan Basoka ya teman-teman. Takutnya di sini ngira RPG itu Basoka. Soalnya ada Basoka dari Soviet atau misalkan USSR. Dia itu namanya juga RPG ya. Nah, RPG sendiri itu biasa dipakai nih oleh kita sebagai game developer atau sebagai game design. Itu tuh istilah teman-teman atau singkatan dia. Dari yang namanya role playing game. Nah, kemarin kan kita udah ngulik ya, ngulik banyak tuh tentang genre-genre game, terus banyak juga tentang istilah-istilah di dalam game itu sendiri ya. Nah, ini dia istilah baru buat di pekan ini. Dan Kak, sampai kapan nih materinya atau berapa lama untuk pertemuannya kalau untuk RPG game? Kurang lebih ada 4 sebelum kita masuk ke yang namanya game multiplayer. Nih, oke ya. Jadi, kita bakal masuk ke dulu ke materi yang namanya menambahkan karakter ke dalam game. Nah, ini bertepatan dengan yang RPG game. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Nih, tema kita yang terbaru ya. Sampai lesson 20. Oke. Kita belajar dan kita kupas pelan-pelan apa itu role playing game. Ini dia. Apakah kalian ingat ketika kita mempelajari di lesson-lesson sebelumnya? Nah, aku mau make sure dulu. Teman-teman di sini apakah ada lesson yang susah atau tidak ingat atau lupa?
Nah, aku tanya kembali di pekan ini. Karena waktu minggu kemarin itu kita belajar tentang yang namanya game quest atau game tebak-tebakan. Dan juga kita belajar juga ya teman-teman nih. Bikin papan nama, terus nambahin gambar. Nah, sama kita juga bikin yang namanya dialog box. Ini dia. Kalau misalnya teman-teman ada yang lupa, nanti boleh raise hand atau misalkan boleh ditanyakan di luar pembelajaran atau ketika pembelajaran. Semisalnya teman-teman udah nggak sabar nih atau pengen nanya. Ini dia. Ada materi-materi yang lupa, boleh banget ditanyakan. Silahkan ya. Oke. Terus juga kita membuat yang namanya level design, di mana terrainnya itu beda-beda kan, sampai ada 2, 3, bahkan ada 4. Nah, ini dia. Oke, role playing game hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke role playing game, teman-teman, ada yang pernah mainin gamenya atau ada yang tahu banget nih tentang RPG game? Ada yang pernah main? Belum? Role game itu kayak Brookhaven, apa bukan? Brookhaven adalah benar. Salah Benar. satunya. Heeh, kayak Brookhaven. Jadi Soalnya kita, kalau Brookhaven tuh di depannya ada RP-nya. iya, benar. Role playnya ya. Heeh. Heeh, nih. Brookhaven. Ini dia. Nah, dan dia juga memainkan peran kan, ada yang jadi maling, polisi, Iya. dokter. itu itu udah memainkan peran. RPG itu genre yang paling banyak dimainin, teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen tahu ya. Aku bisa lihat datanya itu di mana, Kak? Aku tuh lihat datanya di sini nih, teman-teman. Nah, ini dia. Ini namanya Gamalitik. Lihat ya. Genre. Tuh, lihat yang paling pertama ketika aku klik genre. RPG tuh yang langsung muncul. Nah, di dunia game RPG itu paling tinggi, teman-teman. Paling banyak yang maininnya. Nah, baru di bawahnya itu ada simulasi game, adventure, action, racing, indie, dan lain-lain tuh. Sampai ke free to play. Ini dia. Kak, kenapa sih genre RPG itu banyak banget yang diminati atau digemari? Nah, kalian bisa deskripsikan sendiri. Brookhaven, contohnya yang ada di Roblox ya. Atau kalau misalnya kalian main di luar Roblox ada game lain, RPG, kan banyak ya. Adventure, terus dia akan memainkan peran. Harry Potter pun termasuk itu RPG. Karena dia memainkan peran sebagai penyihir, ada role-nya. Terus di samping itu ada yang game mobile nih, yang biasanya teman-teman mungkin ada temennya atau pernah lihat kakak-kakaknya main yang namanya Mobile Legend. Nah, itu juga RPG game, teman-teman. Gitu ya. Mister is the nothing cam, soalnya lag. Oke, Jesslyn. Thank you buat konfirmasinya ya, Jessie. Oke, kita lanjut. Tuh, RPG game. Ya. Terus coba kita cek kalau misalnya pakai revenue. Nih, aku kasih gambaran dulu buat kalian. Tentang si RPG game. Tuh. Wow, aplikasi-aplikasi yang ada di mobile. Kali nggak ini ya. Tuh, kayak Roblox. Terus ada WhatsApp sampai ChatGPT pun ada tuh revenue-nya. Berapa orang yang sampai download. Nah, terus coba kita lihat. Mana ya? Aku lupa. Misalkan ini. Oh, salah. Kalau ini buat ngecek aplikasi. Kalau yang tadi itu revenue-nya per genre atau per gamenya ya yang tadi. Oke. Jadi ada gambaran ya. Kalau misalnya RPG game itu adalah sebuah genre game di mana kita memainkan sebuah peran. Nah, kita next. Itu ya tadi. Role playing game atau RPG game adalah genre permainan di mana pemain itu mengembangkan, mengubah karakternya supaya apa? Supaya di dalam permainannya itu ada variatif, ada perbedaannya. Mungkin gamenya juga lebih seru, ya kan? Nah, oke. Aku mau nanya-nanya lagi. Tadi Sasha udah. Kalau Aira pernah main RPG game gak? Atau gamenya itu memainkan peran? Mungkin jadi musisi, mungkin jadi dokter. Pernah main game kayak gitu nggak tipenya?
Pernah. Nama gamenya apa, Aira? Ingat gak? Ingat tidak nama gamenya? Kalau nggak salah sih aku pernah, tapi lupa nama gamenya apa. Oh, lupa nama gamenya. Oh, oke, oke. Aku inget Apa tuh? kayaknya Dandy Sword deh, yang versi role play. Tadi apa sih? Lupa aku. Dandy. Apa? Dandy World bukan? Dandy Sword. Dandy. Oh, ini. Tadi. Dandy Sword. Ah, ini bukan. Ah, oke. Mari kita cek. Dia memainkan peran juga nggak? Tipikalnya. Kita milih karakter gitu nggak? Iya. Iya. Karakternya bisa dijelaskan ke aku nggak? Kira-kira di Dandy Sword ini ada apa aja? Misal ini kan aku ada contoh nih. Ada siapa nih? Coba kita cek. Nah, ini nih ada yang TV, ada yang ini. Ini mereka beda-beda perannya. Iya nggak? Oh, beda-beda. Nah, itu dia. RPG game. Kita memainkan perannya. Bisa dimodifikasi juga. Oke, Aira sudah. Kita lanjut. Kalau Jesse pernah mainkah yang genrenya RPG? Apakah ada, Jesselyn? Oh, ngelek-ngelek ya berarti. Soalnya tadi Jesselyn di kolom chat izin soalnya lag banget. Oke, kita lanjut deh ya. Set. Kita lanjut. Ini dia. Berikutnya, di dalam genre RPG itu udah pasti ada pertarungannya. Salah satunya ya, ada pertarungan di dalam gamenya. Terus kalau misalkan secara umumnya atau garis besarnya kita memainkan peran karakter sesuai keahliannya. Dan keahliannya itu bakalan mempengaruhi jalannya permainan. Contohnya kayak tadi. Kalau misalnya di dalam dunia gamenya itu ada dokter. Berarti dia yang bakalan nyembuhin para pasiennya. Mungkin dari kecelakaan, terluka, atau misalkan dia itu kena virus. Ya kan? Atau sakit. Nah nanti bakal diobatin oleh dokter itu. Nah, lalu, kalau misalnya perannya itu berupa kayak polisi ya, atau misalkan penjaga hukum, nah dia nanti ngejar si penjahatnya. Nah, di situ juga pasti nanti ada yang namanya peran sebagai penjahatnya atau malingnya. Nah, kita juga bisa kayak gitu teman-teman. Jadi bisa pilih tergantung pilihannya atau tergantung karakter yang kita pilih, ya kan? Yang bisa mempengaruhi hasil atau mempengaruhi jalannya si permainan itu sendiri. Contohnya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dia. Oh, Aira, kenapa tuh? Ya, Aira. Oh, kepencet ya. Oke, oke. Kita lanjut. Nah, game-game yang dibangun nih berdasarkan misi utamanya itu atau game-game RPG ini pasti ada panduannya di awal. Oke. Jadi, di mana si permainan ini atau game yang kita mainkan, alur ceritanya itu berdasarkan kisah atau story kayak historisnya. Nanti bakalan ada yang memandunya atau yang bakalan ngasih tutorial ke kita. Contohnya kayak misalnya kan kita main sebuah game pasti diarahkan dulu. Misalkan ini loh untuk bikin karakternya. Ini panduan si role-role-nya. Kayak contohnya kalau misalnya kita main game simulasi kayak RPG gitu. Jadi dokter, guru, pengusaha, jadi supir taksi, jadi tentara, jadi polisi, pastinya diarahkan dulu, disuruh apa aja, ya kan? Dan juga kita harus mengetahui ada apa aja pekerjaannya di dalamnya. Kayak gitu, teman-teman. Oh ya, Aira, kenapa? Aku ada rekomendasi game RPG lagi. Apa tuh? Boleh diketik. Coba nanti aku coba cek langsung di Google. Namanya apa? Ketik ya. Iya, boleh diketik. Silahkan. Biar nanti nggak salah ketik aku. Biar gamenya pas nanti. Oke, coba kita cek. Nama gamenya itu. Oh, wah ini mah banyak yang mainin. Bener, bener, bener. Perusakan. Nih.
Nah, wih ini karakternya bagus-bagus cuy, asli dah. Aduh aku lupa Tapi tuh yang hacker. apa? Tapi hacker. Iya. Terus, oh iya. Terus kan kalau nggak salah, kalian kena ini nggak yang pembatasan usia pas main Forsaken atau game shooter gitu? Kan sekarang ada yang namanya Roblox Kids ya? Enggak. Kak, aku mau nanya, kan Heeh. aturan 9 sampai 12 tahun itu masuk ke Roblox Select. Kok punya aku masuknya Roblox Kids? Karena nggak dicek. Karena, oh iya, ini udah dicek belum? Aku Sama udah verifikasi. udah verifikasi. Terus 9 sampai di kenanya? situnya 9 sampai 10, 9 sampai 12. Heeh. Terus, Masuk ke Roblox Kids. loh, kok bisa? Aduh, coba deh nanti aku cari tahu ya permasalahannya Sasa. Soalnya kemarin itu kalau misalnya udah dicek sama di ganti tahunnya itu, kalian bisa lewatin tuh yang namanya Roblox Kids itu. Nah, itu kalau misalnya kalian pengen di luar Roblox Kids ya, atau pengen mainin game yang apa namanya yang lebih seru lagi. Nah, tergantung nih. Nah, yang tadi yang aku konsen, yang tadi tuh Aira, yang Forsaken. Nah, Forsaken kan horor ya, iya nggak? Gamenya? Ya. Oh enggak. Tapi lumayan horor loh. Agak menakutkan. Cuman nggak ada jump scare kayak di peta-peta. Nah, kalau game horror tuh aku pernah main yang ini. Namanya peta-peta. Nah, ini. Cuma aku di daftarnya. Ih, serem tau. Ini kalau misalnya main sendiri ya horor banget. Tapi kalau misalnya sama teman, kalian jailin aja, kalian dorong ke anomalinya. Wah, aku kerja sama malahan. Kerja sama. Namanya peta-peta, cuy. Ini serem banget cuy. Walaupun di Roblox ya. Oke, itu ya. Jadi kalau misal kita ngomongin tentang yang game RPG, berdasarkan genre, berdasarkan apa namanya statistika dan juga banyaknya pemain, banyak banget yang main game RPG. Bahkan di Roblox tuh top tiernya tetap RPG sih aku lihat. Entah kalau misal petualangan atau apapun, tapi yang aku lihat tuh RPG masih dimainkan. Cuma kita nggak tahu itu kok bisa banyak ya. Rata-rata teman-teman itu yang dari Roblox nyari yang gamenya bisa multiplayer gitu. Oke, kita lanjut. Pemain dapat memiliki kemampuan tambahan, misalnya kayak menghindari jebakan. Oke, yang tadi yang aku jelasin ya, RPG. Kita next. Nah, jadi setiap karakter di dalam RPG itu atau di dalam sebuah game role playing ada kelas-kelasnya, ada kemampuannya, ada karakteristiknya. Kayak dan di Sword yang tadi tuh punyanya Aira, terus kayak yang Bashasha tuh yang gamenya itu Forsaken ya atau apa tuh tadi aku lupa nama gamenya. Heaven. Iya Brookhaven. Nah di Brookhaven pasti ada kelasnya atau apa namanya jobnya ya kerjaan dia worknya di mana aja. Terus kalau misalnya di game pada umumnya itu ada yang namanya role atau kelasnya. Contohnya wizard, regu, warrior, terus kayak dokter, terus jadi ada yang tentaranya ya kan? Nah, seperti itu. 99 Night in the Forest. Akhirnya nih seneng game horror kah? Kok tahu? Ini serem juga loh. 99 Heeh. Ini In the Forest. Itu kan berdasarkan kisah nyata ya kalau nggak salah nih. Ada kisah nyatanya Katanya, di Amerika itu. Kenapa Sasa? katanya sih kitanya. Story-nya lumayan nyata ini. Soalnya, aduh aku lupa nama rusanya itu. Tapi dia itu diangkat dari negara bagian, aku lupa. Florida kalau nggak salah ya. Florida atau dari, aku lupa dia bagian Amerika mana. Tapi ini memang ada. Jadi dia kayak suka nyulik juga nih. Besar badannya, iya kayak rusa. Terus tanduknya juga lumayan ya. Nah di sini dimasukin nih. Tuh. Oke. Nih, di pelajaran hari ini kita bakal belajar ini, teman-teman. Menambahkan belajar cara mengubah tampilan pemain dan kita juga bisa nambahkan aksesoris. Aksesoris apa, Kak? Aksesoris karakter kita. Oke. Jadi kan, teman-teman, aku buka Baselet.
Nih, perhatikan ya. Jadi, teman-teman, di sini kita bakalan mencoba mengganti karakter kita. Yang mana tuh, Kak? Pas kita play, tapi untuk belajar aja ini sama teman-teman. Kalau misalnya nggak dirubah pun nggak apa-apa sebenarnya. Ini kita belajar praktik ya. Kalau misalnya tampilan karakter kalian itu udah keren, udah kece, nggak apa-apa. Kita bakal belajar bareng-bareng di sini cara untuk mengganti karakter kita atau pakaian karakter, terus kita mengetahui kalau misalnya itu kalau modenya developer, kita bisa edit karakternya semau kita teman-teman. Nah, enaknya kayak gitu. Kalau sebagai developer ya, kita bisa edit-edit sendiri karakternya. Nah, gimana Kak cara cara biar karakternya ini bakalan kerubah dan kita edit? Nah, caranya ini dia. Kita masuk ke topiknya. Kita balik ke topik. Oke teman-teman, silahkan dibuka kursus yang Algonova ini. Lalu kalian juga silakan scroll ke bawah sampai lesson. Ini dia 16. Karena di sini nanti ada script ya. Script ini yang bakal kita pakai ini. Ada banyak. Ada banyak. Cuman di dalam scriptnya ini macam-macam. Tergantung kita mau pakai yang mana. Oke ya. Nah, aku make sure dulu malam ini, kalau misalnya malam ini itu tutorialnya, belum selesai, nanti kalian bisa coba di rumah sisanya. Nanti aku bakalan kasih juga file atau dokumen buat kalian bisa edit-editnya. Contohnya kayak script yang di sini kan banyak ya. Nah, misal diklik, nanti dia bakalan keluar si script. Nih, script untuk membuat aksesoris kacamata. No, kacamata aja ada scriptnya teman-teman. Nggak cuman langsung di use atau dipakai. Jadi kalau misalnya kalian di Roblox kan top up terus dapat item tertentu, terus bisa kalian ganti-ganti pakaian gitu. Nah, dari developernya atau orang-orang Roblox tuh ternyata pakai script ini mereka biar nanti si aset-aset yang dijual itu bisa dipakai. Kayak begitu, ya. Jadi nggak langsung already use atau langsung bisa dipakai, tapi ada yang namanya permainan scriptnya gitu. Oke, jadi jelas ya, kita buka kursus nomor 16 tentang role playing game ke script. Nah, tampil ke sini dulu. Baru kita lanjut ke sini. Oke. Ready, teman-teman? Udah dibuka Roblox Studio-nya? Belum? Oh, belum. Oke, akhirnya belum. Silakan boleh di-open dulu. Sasa udah? Oke, Sasa udah. Nah, sambil nunggu Aira. Nih, jadi kita bakalan ubah penampilan karakter kita. Nah, aku stop dulu. Menurut modul atau menurut dari si penjelasan modul Algonova ini, pertama yang harus kita lakukan di jendela Explorer adalah menambahkan sebuah script. Oke, jendela Explorer yang ini, kita ke workspace, set, dibuka workspace-nya, klik plus, klik script. Jeng jeng jeng. Jika sudah, kita copy paste script pertama. Ini dia. Ini untuk apa, Kak? Untuk mengosongkan karakter kita. Jadi, pas pertama itu ketika di play karakternya seperti ini ya, default punyaku. Bisa kedip juga nih. Oke. Nah, nantinya ketika aku menambahkan di dalam scriptnya itu, dia akan seperti ini, teman-teman. Set. Play. Nah, jadi gelap guys. Atau mengosongkan. Itu. Fungsinya adalah kita akan mengosongkan si karakternya dulu. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa edit-edit atau memasang aksesoris di dalam si karakter kita. Contoh aja. Nah, terus Kak, kalau misalnya pengen dibalikin ke karakter kita yang lama gimana Kak? Scriptnya aja tinggal di-delete. Kayak gini nih. Set, diklik, terus klik, delete. Tuh. Pas nanti ketika kalian play lagi, karakter kalian kembali. Tuh. Oke, silahkan dicoba dulu.
menonaktifkan atau mengosongkan karakter kalian supaya full kayak warna tadi, warna gelap. Nah, fungsinya apa, Kak? Itu untuk merefresh. Karena nanti kita bakalan nambahin script-script yang lain setelah itu. Nih, ketika di play, dia jadi warna hitam. Nah, oke, bisa, Sasa sama Ira? Silahkan dicoba dulu. Aku kasih waktu sekitar 1 sampai 2 menit. Karena mudah ya, tinggal ambil scriptnya di lesson yang tadi, ke Roblox Studio, tambahkan script. Nah, silahkan dicoba dulu teman-teman. Kalau ada yang nggak bisa, boleh ditanyakan. Oh iya, Jesselyn bisa untuk mengosongkan karakternya? Bisa. Bisa, oke. Ada yang nggak bisa? Kalau ada yang nggak bisa, coba boleh ditanyakan. Ya, aku share screen lagi. Jadi nanti ketika kita play, karakternya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini guys. Tuh. Uh. Karena nanti dari satu script itu, kita bakalan bikin jadi banyak, teman-teman. Script-script yang lain. Atau komposisi-komposisi lain. Jadi kita kosongin dulu. Biar nanti si karakternya ini nggak bentrok. Karena script-script yang bakal kita tambahin itu tidak bentrok. Nanti kalau misalnya pengen balikin lagi gimana, Kak? Di delete scriptnya dari workspace. Oke, silakan. Saya sudah? Sudah? Bisa? Oke. Kalau Aira bisa? Oh, belum. Oke, sip. Tunggu. Masih ada 1 menit lagi. Mengosongkan karakternya. Hmm. Nanti di RPG game ini aku bakalan kenalin sesuatu, teman-teman. Inventoris juga. Tapi di minggu depan sepertinya. Setelah 2 minggu lagi. Karena di minggu depan kita bakalan edit NPC-nya. Nah, hari ini playernya dulu. Minggu depan baru sih NPC-nya. Oke. Sip. Itu dia ya. Cara mengosongkan si karakternya. Nah, kita lanjut ya. Kak, Next. Kak, Oh iya, Aira, kenapa? punya aku avatarnya udah kosong, udah hitam, tapi kok pakai headless? Pakai headset? Wah, unik nih. Boleh di share screen? Pakai headless. Pakai headset? Oh, coba-coba share screen. Wah, ini unik nih. Wah, kejadiannya unik nih. Coba-coba boleh di share screen. Wah, berarti tidak kosong. Ada yang ke bawah, ada yang ngikut ya. Dari karakter sebelumnya. Coba. Karakternya udah hitam, tapi ada high click-nya juga. Lah iya gak ada. Lah, ini. Coba gerak, coba gerak. Bisa gerak nggak? Loh, mana kepalanya cuy? Wah, ini. Wah, ini unik nih. Kok, loh, kok kemana ini kepalanya ya? Coba-coba boleh di stop dulu. Lah, kepalanya ketinggalan nih. Coba boleh di stop dulu. Share screen-nya. Share screen-nya. Sorry, gamenya. Gamenya boleh di stop dulu. Coba kita cek scriptnya. Nah, oke. Coba kalau misalnya dibuka workspace-nya. Klik. Nih, yang itu. Tanda panah kecil. Dibacanya workspace. Diklik. Terus yang scriptnya di delete. Yang itu di delete. Klik kanan. Nah, terus ke
Flash satu tuh, flash satu diklik sekarang. Nah, terus di play, coba. Oh, unik ya. Kepalanya tidak ada, invisible. Coba kalau di play, muncul gak dia? Oh, hah? Coba di play. Di play. Lah. Wah, ngebug. Ngebug ini. Oke, ini ngebug. Boleh di stop lagi. Skripnya masih ngikut dia. Tuh, lihat Aira. Nih, skripnya masih Matanya ngikut jadi dia. jelek. Eh, Kepala juga nggak ada nih di sini ya. Dia apa STP ya yang Sabah ini. Wah, ini ngebug ini. Nanti boleh di apa di refresh dulu. Oke, nggak apa-apa. Berarti ada bug ya di dalam aplikasinya Aira, nggak apa-apa. Tapi karakternya masih ada. Tenang aja. Headnya tidak ada. Agak serem ya ngelihatnya. Kayak iya Jack O'Lantern ya. Mirip kayak Jack O'Lantern. Ah, ini mouseku nggak bisa digerakin. Nggak bisa digerakin. Oh, pelan-pelan. Oke, Aira boleh stop share screen. Kita fokus lagi. Iya, tapi nggak bisa digerakin. Oh, bentar. Nggak bisa digerakin. Oh iya, bisa pakai tangan. Bisa pakai panah. Pakai tangan tapi. Nah, Nah, oke. Share screen aku udah muncul, teman-teman, sekarang. Apakah sudah muncul? Sudah? Sudah. Kita lanjut ya. Setelah kita menambahkan yang tadi, nah kalau misalnya ada bug seperti tadi, kemungkinan aplikasinya sedang update. Nah, biasanya ada di atas nih, update Roblox Studio. Nah, itu nanti tinggal di-update aja kalau misalnya ada bug seperti tadi ya, Aira. Tenang aja, itu gak hilang karaktermu. Nanti kalau misalnya main Roblox lagi, pasti ada kepalanya lagi kok. Itu unik banget ya. Aku juga baru lihat ini bugnya. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah menambahkan sebuah script untuk mengosongkan si karakternya atau kayak istilahnya mah di refresh, disapu dulu sama si Robloxnya biar nanti kita tambahkan script baru atau kode baru, prompt baru, dia itu bakalan langsung bisa di play. Oke, next step. Step berikutnya. Setelah kita bisa mengosongkannya atau pengoperasiannya itu sudah seperti ini ya tampilannya. Nanti kita bakalan bisa mengubah bagian-bagian tertentu. Contohnya kayak wajah, warna kuning, kayak noob ya. Atau misalkan warna putih juga boleh. Terus tangannya kekar, warna merah atau warna coklat gitu ya. Wow, maco. Terus badannya misalkan torsonya ini dia Kak, warna biruan. Nah, gitu Kak, ya. Ya, kenapa, Aira? tapi tadi aku coba nyimpan mapnya tapi nggak bisa. Nggak muncul. Nggak bisa disimpan. Save file. Kalau diklik don't save, pas ditutup aplikasinya, terus dibuka lagi aplikasi Roblox Studionya, Aira. Jadi di close dulu Roblox Studionya sama Aira. Jadi kayak ditutup aplikasi Roblox Studionya. Abis itu di open lagi. Gitu. Tutup. Tutup. Ditutup ya. Setelah Apakah ditutup aplikasinya hilang kan udah kak? ketutup ya. Misalkan di yang ini tuh disilang sama Aira. Nah, Nah, nanti setelah aplikasinya tertutup atau sudah close, nanti Aira tinggal open lagi Roblox studionya. Set, masuk ke map yang tadi. Gitu. kayak Nah, ditunggu aja. Oke. Sambil ya berjalan, sambil berjalan. file Ya, nggak bisa login. nggak bisa login. Lupa password kah? Oh, enggak, aku biasanya kalau login nggak usah ingin password. Lah, oh ya udahlah harus ingin password lagi.
Coba boleh dicek dulu ya oleh Aira. Oke, semangat Aira. Ini. Nah, kita lanjut. Ini dia, Ah, teman-teman. Jadi di dalam Roblox yang tadi tuh, yang setelah kita edit scriptnya, nanti kita bakal bisa edit ini. Face, head, tangan, iya tangan lah ya ini. Kita sebut aja. Tangan kiri, tangan kanan, ya. Arm nih. Kaki kanan, kaki kiri. Terus di sini ada aksesorisnya juga. Nah, ini istilah-istilah nanti yang bakalan kita pakai di dalam si kodenya. Nah, nanti teman-teman perhatikannya di bagian ini ya. Nih, di bagian sini. Karena prinsip di script itu ada sebuah kode yang boleh dispasi, ada kode yang nggak boleh dispasi. Nantinya kenapa Kak kalau misalnya ada spasi? Kemungkinan tidak akan bisa berjalan karena bahasa yang dipakai di coding ini adalah bahasa luar. Nih kayak misalnya ini nih, kalau kita bacakan dia nggak ada spasinya sama sekali ya teman-teman. Tetapi dia itu cara membedakannya pakai huruf besar di awalnya. Kayak karakter, autolot, A-nya besar, C-nya besar, L-nya besar. Nah kayak gitu. Oke ya, jadi paham kenapa huruf besar huruf kecilnya harus diperhatikan. Lalu di sini ada ini, pakaian. Pakaian karakter itu kita memakai yang namanya ini. Graphic t-shirt itu buat ini. Pants, celana. Nah, Kak, bedanya t-shirt sama shirt apa, Kak? Nah, kalau t-shirt itu biasanya full sampai tangan nih, kayak ke bahu. Tuh. Nah, kalau shirt itu biasanya cuma depannya aja. Tuh. Ah, bisa, Aira. Bisa. bisa. Oke, sip. Nah, lalu kita next. Ini dia. Modifikasi script yang ditambahkan berikut. Atau script yang tadi itu kita timpa script baru. Nah, tadi kan yang ini ya, yang pertama. Sekarang klik yang kedua. Kita copy yang ini, teman-teman. Copy, CTRL-C. Kita taruh di sini. CTRL-V. Nah, lalu kita play lagi. Aku jamin karakter kalian pasti absurd. Nih. Hah? Kalian karakter kalian pasti absurd. Seperti ini, teman-teman. Tuh. Mukanya hijau, ini helm apa? Coba pakai kaos Sonic. Nah, ini dia. Nah, coba. Sekarang kalian boleh coba. Script yang tadi, yang telah kita tambahkan, di delete ditambahkan script yang nomor 2. Coba. Skripnya yang mana tadi? Oh, itu. Yang kedua. Dihapus semua. Terus ganti nomor 2. Betul. Oke. Hapus semua ganti nomor. Tadi kan kita pakai script yang ini, ya Aira. Ya, ya, ya. Nah, terus kita sekarang pakai script yang ini. Yang ini di copy, set, kayak gini. Nanti di pastenya itu Aira di script ini. Set, paste. Jadi Aku mau coba dulu. yang file yang tadi tambahin ya. Coba. Kok skripnya ada 2? Oh, scriptnya ada 2. Di delete salah satu. Kalau di workspace kalian scriptnya ada 2, di delete salah satu. Supaya apa? Supaya nanti nggak bentrok dia. Ya Allah, kelamaan. Ini udah aku pencet baik-baik, tapi nggak mau hapus. Nah, Ambil. ini berarti ini semuanya sudah selesai. Boleh di share screen? Sasa bisa? Lagi nyoba. Oh, Sasa bisa. Oh, lagi nyoba. Bisa. Oke. Udah, bisa. Oh, udah bisa. Oke. Kalau Aira Banget. absurd ya bentuknya. Rambutnya double. Oh, rambutnya double. Iya.
Oh, Ada ada yang dua. bacon sama ada yang apa itu? Rambut anak. Nggak tahu. Oke, oke. Aku nggak mau lihat avatarku. Mana share Ya, screen-nya? lah, kok Kalau Jesselyn avatar? bisa Bentar. karakternya? Udah berubah kah? Avatar. Bisa. Bisa. Oke. Kalau Aira? Avatarku sama kayak punyanya kakak. Oh, jadi sama. Oke. Udah sama ya? Oke, kalau udah sama. Sama kayak punyanya kakak. Oke. Oh, sama. Oke, kalau sama. Aman ya? Sip. Tapi kok Kalau sudah sama, punya Ireng. kita lanjut. Nih, biar karakter kalian nggak absurd. Sekarang waktunya modifikasi. Tadi absurd banget ya. Bahkan double tadi kata Sasha. Rambutnya ada yang double, ada juga yang enggak ya pas tadi di play. Nih, kalau aku jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada Ini apa nih? sama kayak punya aku. Sama kayak punyamu ya. Oke. Jadi ini helmnya Athena, mukanya hijau ya. Aku nggak tahu ini model rambut apa, tapi ada kepangnya ya. Terus bajunya atau ininya Sonic. Waduh. Ngawur lah intinya. Oke. Nah, kita udah lihat karakter kita memang ngawur ya. Atau Ah, seperti ini. Sekarang waktunya kita bakalan modifikasi. Atau saatnya kita bakalan ganti warnanya dulu. Nah, jadi kita bedah satu-satu, teman-teman. gimana skripnya? Hah? Oh, Mana skripnya? Nah, kalau yang ini nggak pakai script. oh, Ini hmm, nggak pakai script. Tetapi ada caranya. Di Share screen avatar. aku masih nampak, teman-teman. Yang Roblox Nah, studionya ini. ini. Masih ya? Jadi Nah, lihat nih. Di bagian script ini, ada yang namanya itu color. Nih. Oke. Apabila kita klik angka ini yang dari 010 yang mana aja bebas, saya nggak kalian pakai. klik angkanya, nanti akan keluar ini nih, teman-teman. Ah, Kok hilang sih ketika aku klik? Pokoknya ini, lihat ya, tuh ada warna, ada kotak warna. Nah, diklik yang ininya ya, bukan kotak warnanya. Set, roda warnanya. Nah, tadi warnanya hijau ya, wajah kita ganti. Misal warnanya putih deh. Kita klik OK. Terus kita badannya kembali ke warna sini. coklat. Nanti warna mukanya bakalan berubah, teman-teman. Nah, Tuh. Nah, warna wajahnya udah berubah. Terus Kak, gimana kalau misalnya tangan, kaki, dan lain-lain? Caranya, lihat ya. Kalian copy paste yang ini, tuh. CTRL-C. Ini yang dari baris ini ya. Dari baris yang... bentar. Kok warnanya gelap? Nih, dari yang bacanya humanoid, description, head color, color. Set, dari situ kalian copy. C. Habis itu kalian di depan sini di enter. Nah, paste. No. Jadi ada dua dia. Terus kita rename. Masih ingat yang tadi tuh? Nih yang ini nih. Tuh, jadi di nomor 3 left arm color. Tadi head color ya. Left arm color. Kita cek, kita copy. Jadi pakai bahasa Inggris sekarang kita mainnya. Nih, kita ganti nih yang bacanya head color jadi left arm color. Left arm color atau tangan kiri ya. Kita play. Tuh, berubah kan? Enggak. Iya. Nah, dicoba dulu teman-teman. Ganti warna karakternya. Tadi kepalanya itu warna hijau, kita ganti dulu mau warna putih, mau warna biru, atau karakter kalian pengen jadi kayak alien gitu, warna hijau semua. Nah, bisa. Nah, gimana? Sudah? Nanti sisanya. Belum. Oh, belum. Oke. belum. Silakan teman-teman dicoba. Silakan dicoba. Jadi ini ada banyak nih ya dari head color sampai right,
leg color. Oke. Dari kaki kanan, kaki kiri, badan bahkan ya Ya. diubah di sini. Nah, kita bakal ubah karakternya biar kayak gini nih. Ini gimana? Oh, ini. Mengubah warna badannya. Ini detailnya warna kulit. Kalau aku biar gampang tuh teman-teman, aku caranya gini nih. Aku copy dulu, set, Ctrl C, di enter, V, enter, V, yang ini right, Terus ini kepalanya right, right arm color. Ah, Nah, sekarang kita main yang namanya kok script. warnanya kayak gini. Nah, right arm color. Tadi arm, coba kita pakai leg. Ini putih atau kuning? Kenapa? Enggak. Oh, Ini enggak. ya, ini warnanya kayak putih, tapi aku ini kuning. Oh, bisa diganti-ganti kok. Emang. Nah, Oh, aku susah. copy paste dulu nih semuanya. Atau aku ubah-ubah dulu. Nantinya semua Boleh. karakter kalian bakalan berubah warnanya dulu. Right, text, color. Oke. Pas di play nanti dia udah berubah. Hmm. Nah, tuh. Jadi warnanya bisa kalian tentukan ya. Oke, aku tungguin. Jika ada kendala, silahkan dikabarkan teman-teman. Kita ubah dulu nih si karakter ini nih. Tadi absurd bener dah warnanya. Palanya hijau, badannya hijau guys. Sekarang udah warnanya putih nih. Atau misalkan pengen kita ganti juga jadi kayak warna alien. Misalkan tadi palanya putih. Kita ganti deh jadi warna... Hmm, ini bisa digeser-geser nih. Nah, kayak orang habis tenggelam. Warnanya biru. Kepalanya. Nah, tuh. Jadi warnanya agak beda ya. Sudah? Jesselyn? Bisa? Untuk ganti warna karakternya? Nge-lag, Mister. Oh, nge-lag. Oke. Kalau Aira, apakah bisa? Bentar, ini aku lagi nge-copy pastel. Oh, oke. Lagi copy paste. Kalau Sasha? Tadi itunya itu rada hilang, tapi ada lagi. Oh, udah ada lagi. Oke. Berarti lagi coba ya. Oke. Aku tunggu dulu. Itu CTRL-C. CTRL-C atau copy terus dipaste. Nah, habis ini baru nih kita bisa tambahkan aksesoris. Wah, ini warnanya langsung sama. Ngapain disimpan? Ini kita sampai sini. Wah, ini. Terus, bentar. Tuh, ini bentar nih. Left arm. Oh, kok left arm lagi? Saya left arm.
Lama. Oke. Loading ya. Nggak apa-apa. Itu kalau lama biasanya dari jaringan. Tenang aja. Bukan wifi-nya tapi lama, harus copy paste mulu. Iya. Harus sabar. Oke. Karena tapi yang pertama bisa ganti warna kepalanya sama tangan kirinya? Bisa. Oh, udah. Oke, itu dulu aja deh untuk bersihkan waktu. Takutnya kelamaan ya copy pastenya. Oke. Oke, teman-teman. Kita kembali yuk ke pembelajaran. Boleh dilihat dulu share screen-nya. Oke, yang penting kalian udah paham ya cara buat copy paste scriptnya dan juga cara ganti warnanya. Itu dulu. Oke, aku make sure dulu. Berarti buat ganti warna sama copy paste scriptnya bisa ya? Kalau Sasha bisa ya? Cuman tinggal diproses aja ya, tinggal yang sisanya. Kalau sisanya nggak apa-apa, nggak hari ini juga. Akhirnya juga sama, udah bisa ya? Cuman lama aja di copy pastenya, bener nggak? Heeh, oke. Kalau Jesselyn gimana? Berarti bisa? Oke, Bisa. bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk singkatin waktu, teman-teman. Kalau misalnya semuanya pasti lama nih. Karena kalau misalnya semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia lama nih bikin skripnya tuh. Karena harus copy paste dulu. Nah, kita singkatin aja. Yang penting kita udah tahu caranya ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini teman-teman yang pengen aku lihat. Kalau di game RPG atau pengen mengambil peran kan kita bisa nambahin aksesoris sendiri gitu ya ke diri kita atau pas permainan kayak pakai kostum. Nah, di sini kita bakalan belajar nih gimana caranya objek yang kita klik kayak begini nanti bakalan memunculkan seperti ini, teman-teman. Oke, bentar. Share screen aku patah-patah nggak, guys? Nggak ya? Oke, lancar ya. Jadi misal kita klik sayap, nanti muncul sayap. Tuh. Nah, kayak begini tuh, teman-teman. Oke ya, gimana caranya? Nanti kita bakalan bedah satu-satu. Nah, Itu pertama, kalau dirasa. kita bakalan bikin aksesoris atau ada langkah-langkahnya. Yang pertama tuh buat tombol, terus pemilihan, script, baru tombol untuk melepas semua aksesoris yang dipasang pada pemutaran atau play. Gitu ya. Oke, langkah pertama. Yang so pasti kita harus punya yang namanya itu part. Nah, partnya ada berapa, Kak? Tiga. Tiga part. Kurang lebih ada tiga ya. Aku scale. Move. Duplikat. CTRL-D. Tarik. CTRL-D. Tarik. Oh, diduplikat. Atau di copy paste. Nah, aku jauhin deh dari sini nih. Takutnya kebentur. Nanti malah si spawner ya yang dapat aksesoris. Ngebuk. Bukannya karakter nanti malah spawner yang ada aksesorisnya. Oke, di sini kata modul ganti warna tiga objeknya. Oke, aku pengen ganti warnanya tuh Meiji Kubinium aja. Merah, terus hijau, Kok hijau? Meiji. Kuning dong. Oh ya kuning ya. Oh ya benar kuning. Iya. Oke, kuning. Oh ya bener ya kuning. Harusnya kuning ini. Yang Yang ini tuh kedua. jauh. Wah, Hah? Oh kedua yang kuning. kedua Magico si Bidinyo. Oh tinggal geser ah. Tinggal kita geser guys. Nah ini warna hijau. Nih kita warna biru deh. Set. Oh jadi nggak. Aduh, terlalu gelap birunya. Takutnya nanti sayapnya nggak muncul gambar sayapnya. Ah, biru agak terang. Nah, kayak gini ya. Jangan terlalu terang juga nih hijaunya. Kita ganti jadi hijau agak soft atau agak apa namanya? Agak ringan, agak ringan. Nah, kan kayak gini nggak terang banget ya. Ini juga kuningnya aku turunin kontrasnya.
takut sakit mata ngeliat kuning. Iya, takutnya sakit ke mata. Nah, jadinya udah lumayan ya. Oh, walaupun ini jadinya krem ya, atau latte. Oke, Mana tulisku di Roblox? kita udah punya 2 atau punya 3 si objeknya. Selanjutnya, setelah itu, kita akan menambahkan image ke bagian. Nah, adanya di mana? Adanya di toolbox. Jadi kita harus menambahkan 3 ini. 3 gambar ini. Nah, kalau misalnya kita ambil dari Google kan harus download dulu, ya kan? Nah, kalau di sini kita gampang banget, tinggal buka toolbox. Terus di sini ada langkah yang perlu kita lihat dulu, teman-teman. Nah, jangan pakai kategorisnya, kan ini ada kategoris ya, 3D asset, 2D asset. Kita pilih yang 2D asset kategorisnya. Habis itu kita cari yang namanya glasses atau kacamata. Nih, glasses. Ah, bolehlah ini nih. Keren. Ah, ini dia. Glasses. MLG glasses. Tikelnya. Terus kata skripnya apa nih? Tekan dan seret. Tekan gambar dan seret ke bagian partnya ya. Oke, coba kita seret ke partnya. Oh, loh kok ke spawn location dia? Munculnya. Coba kita tarik mereka ke salah satu part. Lah. Lah. Malah ke bawah dia. Z dulu. Yang glassesnya ini. Harusnya ke part. Nah. Ini part yang mana ya? Oh, yang ini. Munculnya di mana dia? Coba kita scale dulu. Ah, ini dia tuh. Memang malah kebalik ya, guys. Oke. Artinya kita balik deh. Set, set. Tarik. Kita tarik nih. Nah, ini kacamata. Terus habis itu topi. 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 Oh, keluarnya One Piece. Topi jerami. Topi. Ah, ini aja deh, nggak apa-apa. Kita taruh di part yang lain. Nah, terus habis itu sayap atau wings. Kok wing? Wing. Nah, ini dia. Kita ambil sayap yang ini. Taruhnya di sini. Wing. Nah, udah ya. Lumayan nih. Ada 3. Kacamata, topi, dan wing. Oke. Next step. Setelah kita punya 3 tuh. Ya. Kenapa? Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke. Setelah kita punya 3 itu, atau partnya ini udah kita tambahin gambar, teman-teman, kita akan memilih atau nambahin objek. Namanya itu klik detektor. Nah, klik detektor ini yang bakalan bikin si objeknya kalau kita sentuh, dia bakalan berubah. Oke. Ini dia. Diklik partnya. Ini misal yang Mugiwara nih, topi jerami. Namanya klik detektor. Tuh. Terus yang part yang lain juga sama. Tambahkan apa? Klik detektor. Yang ini juga sama. Tambahkan klik detektor. Jadi nanti masing-masing part ini dia punya yang namanya klik detektor beserta decal-nya atau gambarnya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Enggak ya? Masih mudah. Tuh, udah buat tombol. Terus kita juga udah pilih kacamata dan sayap. Terus sekarang tinggal tambahkan yang namanya screen. Nah, di toolbox kita bisa tambahkan aksesoris tertentu di dalamnya. Namanya mesh. Pakai mesh dia. Meshes. Ini dia. Meshes. Oke, kita ngaso dulu. Istirahat dulu.
Oke, 5 5 menit. Gak mau istirahat. Kita kasih dulu sebentar. Nah, dari penjelasanku yang tadi, kira-kira ada yang susah nggak sejauh ini? Dari mulai bikin apa namanya nambahin script karakter, ganti warna, Ganti sama warna. apa? Ganti warna. Di Ganti copy warnanya. Copy pastenya ya yang kelamaan, Sasa. Terlalu wasting time. Iya, jujur. Diganti warna itu yang bikin lama atau yang bikin kita tuh jadi menghamburkan waktu. Tapi di sini aku bakalan bantu buat kalian nih. Di kolom chat Zoom aku copy paste ini script yang tadi tuh yang ganti warna. Yang udah apa namanya tinggal kalian pakai. Chat Zoom, chat Zoom. Nah, ini dia. Tuh teman-teman. Panjang banget di chat Zoom. Tuh skripnya. Jadi kalian tinggal copy paste aja biar mudah. Aku udah ganti-ganti itu dari deskripsinya. Aku udah ganti juga tuh yang humanoid color. Nah, oke. Tadi kita bikin si colornya. Kak, Ya, kenapa? itu buat sempat. Mm-mm. Kenapa? Itu buat semua part. Oh, itu buat yang karakter tadi, Aira. Yang tadi kan Aira copy pastenya lama ya. Nah, itu coba pakai script punya aku tuh. Nanti tinggal ganti warna. Atau diklik aja tuh yang angka-angka tadi kan ada angka satu. Iya ya. Angka 0,1,0. Nah, itu kalau Ada misalnya Aira gambar. klik itu udah bisa Aira ganti-ganti skripnya. Jadinya biar cepet. Oke. Kita lanjut, teman-teman. Boleh? Biar tidak kemalaman. Nih. Oh. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini dia. Mesh. Oke, kita cari mesh. Menggunakan toolbox, tambahkan aksesoris berikut. Kacamata, topi, dan sayap. Menggunakan mesh. Atau mesh ya. Oke. Nah, tadi kan ini wings. Atau berupa gini. Oke. Kita tree glazer. Nah, sekarang kita pakai mesh atau 3D asset. Kita cari dulu kacamata atau glasses. Aduh, gelap banget tampilannya. Kacamatanya sampai nggak kelihatan sama aku. Oke, coba ini. Nah, ini dia. Ini kacamatanya. Oke. Dan di sini ada bacanya mesh ya, mesh part aksesoris. Tuh. Pastikan pas nambahinnya itu ada bacanya mesh part aksesoris. Tuh, meshes atau mesh. Nih. Fungsinya adalah kalau misalnya kita use, nanti dia langsung kepakai oleh kita. Oke. Berarti ada 3 ya. Kacamata, topi, sayap. Oke, habis itu head ya, topi itu. Wah, ini keren nih. Wah, ini keren. Nah, wah, ini keren nih. Eh. Oke, glasses, head, terus wings. Nah, apa tadi? Ini. Oh, ini hand. The... Oh, tuh ada meshnya ya. Spatial mesh. Tuh, ada meshnya. Oke, sekarang kita tambahkan wing. Wing.
Gede. Lah, gede banget ya. Wingsnya. Oh, ada mesnya juga tuh. Oke, ini dia. Mesh. Itu box. Pastikan di jendela Explorer, aksesoris yang ditambahkan memiliki objek mesh. Objek mesh itu adalah yang ini nih. Tuh yang kotak-kotak. Nih, special mesh. Mesh. Oke, udah ada 3 ya. Selanjutnya, setelah kita menambahkan itu ke yang di dalam tadi, yang pilih kacamata, topi, dan sayap, kita bakalan menambahkan script yang akan melampirkan aksesoris yang dipilih ke pemutaran. Nih, untuk bisa kepasang aksesoris pada bagian tubuh tertentu dari suatu karakter, kita harus punya yang namanya attachment. Attachment itu ibaratnya kayak leson yang objek muter. Ingat kan? Yang dimana ada bintik-bintik gitu tuh. Nah, si bintik-bintik itulah yang nanti bakalan jadi pedomannya atau pegangannya, teman-teman. Nih, tambahkan pembantu yang akan memudahkan kita menentukan di mana harus memasang aksesorisnya. Oke. Nah, ini dia. Di Jela Explorer, kita bisa melihat nama semua lampiran. Nih, ring. Object attachment, head, hair attachment. Oke, aksesoris. Oke. Template script dan juga kita lihat lebih dekat script yang telah kami tambahkan. Oke, bentar aku baca-baca dulu. Fast. Tunggu. Ada yang jagal cuy dari skripnya. Kalau Roblox set HD. Coba kita cek. Script untuk membuat aksesoris kacamata. Oke. Local reply storage game service storage. Nah, ini dia. Attachment local mesh special mesh. Mesh default parents. Pak, kamar mandi ya? Silahkan. Coba aku copy. Taruh yang di objek kacamata. Objek kacamata ya tadi. Nih yang kacamata. Coba aku tambahkan script deh. Tambahkan script. Aku curiga guys. Soalnya gini. Nih. Mesh ID, tekstur ID. Coba aku play dulu. No, nggak muncul ya. Tuh. Dia tidak muncul pas kita klik kacamatanya. Ini dia aku curiga di sini. Ketika di play, si aksesorisnya nggak bisa digunakan. Wingsnya juga hilang tuh tadi ya. Wings dan ininya juga hilang. Coba kita angkat. Ini kita angkat dulu, terus kita angkat. Nah, ini dia skripnya. Ini dia. Ada yang aneh, cuy. Sebentar ya. Mari aku bedah dulu satu persatu. Mengapa dia nggak mau kembali? Sering terjadi ya, error. Coba aku cek terlebih dahulu aksesorisnya, attachment, body attachment. Tetapi di sini dia disuruh nama-nama attachment.
Nah ini nih, avatar, rig builder, block avatar. Loh, bukan karakter kita dong kalau kayak gitu. Iya, coba. Iya, nih. Bukan karakter kita. Kalau misalnya kita disuruh nambahin karakter, terus blok avatar. Nah ini, si rig. Loh, kenapa ya? Ntar, aku cari dulu. Di mana harus memasang aksesoris tertentu. Oke, karakter. R15 maskulin blok avatar. R15 maskulin blok avatar. Ah iya ini. Si rig. Oke. Nah, terus kata modul di jendela Explorer kita lihat nama semua lampirannya atau attachment-nya. Contoh, rig-nya kita open, terus ke bagian head, ini dia. Oh, ini attachment-nya. Oke. Setelah itu, bagian face front attachment pada bagian kepala. Oke. Head attachment. Oke. Tambahkan sayap body bag attachment. Head body upper torso. Nah iya ini nih. Nah iya. Akan tetapi aksesorisnya kemana? Oke, server script service. Katanya itu di server script service. Katanya di server script service. Nah di sini tambahkan script. Kita rename teman-teman menjadi script. SCRIPT. PT-nya dijadi namanya aksesoris. Oke, kita rename. Aksesoris. Nah, salin dan tempel template script penambahan aksesoris. Oke. C. V. Ini, ini tuh yang mana ya? Oh ini dia. Delete. Server script service aksesoris. Nah ini dia. Instant attachment face front vector. Tapi nama ininya aksesori. Bentar ya teman-teman. Coba aku cek dulu. HP glasses nama aksesorisnya. Nah kan? Udah kuduga. Tuh. Mesh ID-nya. Cek mesh tertentu. Oke. Kayaknya ada jalan kedua deh. Selain pakai script yang tadi. Kita pakai yang namanya itu modifier. Modifier. Apa dia tidak mau ya? Pas di play. Sorry. Nggak kepanggil. Tidak terpanggil. Hmm. Hmm. Kenapa dia tidak mau terpanggil ya, teman-teman? Yang mes si karakter kacamatanya ini. Bukan properties check-nya.
Nah, tuh, padahal sama ya. Ini dia skripnya. Skripnya itu katanya di sini namanya HP Glasses. Nih, tuh. Sorry, kita rename dulu. HP Glasses. A, oke, A nama ininya. Local frontnya, variable untuk nama attachmentnya, face front. Ya, face front udah bener. Vector null-nya. Oh, ini ukuran meshnya. Mesh part, properti mesh partnya. Ini dia, back glasses. Mesh HD, texture ID. Hah? Wah, rusak teman-teman. Oke deh. Kenapa nggak bisa ya? Coba nanti aku hubungi dulu. Ini ada error di beberapa itu. Oke. Kurang lebih yang buat edit ini kemungkinan aku keep dulu karena di scriptnya ini ada error nih teman-teman. Aku udah cek. Karena adanya di sini nih. Nah, nih Happy Glasses. Dan ada satu tutorial yang kayaknya nggak dilampirkan. Nih yang bagian mesh ini nih. Mesh Explorer. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Buat yang bikin karakter. Kalau kurang lebih. Gak ada? Oke. Jika tidak ada, Gampang. gampang. Kurang lebih. Oh iya, teman-teman. Aku ada dua opsi untuk apa mengisi waktu luang kita. Ada games Kahoot, ada yang pakai Gartic. Kalian mau yang mana? Gertik. Gartic lagi. Oke, Gartic lagi ya. Baru aku Oke. suka gambar. Tar. Aku bentar ngambil. Ya. Oke, oke, boleh. Oh iya, teman-teman. Roblox studinya boleh kalian close biar gak berat pas Garticnya. Coba Oh boleh iya ya, kalian close dulu. kemarin kan aku nggak di close jadinya. Oh, kalau aku harus di close dulu biar nggak apa nge-lag. Kita simpan. Nah, tar. Hah? Oh, Kita guys, Gartic lagi. Nah, kemarin tuh benda ya, kalau nggak salah. Nah, ah, kita coba yang hewan karena yang lebih mudah nih. Nah, sabar aku lagi nyimpen. boleh yang sambil nyimpen. Ntar aku sambil share screen ya. Ini dia. Kita karena itu 5 aja. Roomnya 5.120 pakai yang hewan. Oh, 5. Nggak bisa 3. Harusnya itu kan 4 ya? Atau iya harusnya 4 ya. Tapi minimumnya itu 5 tadi. Oke. Nah ini dia. Aku salin tautan dulu. Aduh aku lupa ganti profilnya. Masih botak. Ya, haha. Masih botak tuh teman. Oke. Nih di open chat Zoom. Oh ini. Nah di chat Zoom. Silakan teman-teman. Kayak kemarin. Nah sekarang hewan nih. Kalau kemarin kan itu benda ya. Agak lumayan susah tuh. Benda. Coba. Bisa? Atau ada loading? Iklan. Iklan. Wah, iklan Spanyol. Pakai bahasa asing. Aku juga gak ngerti itu iklan apa, cuy. Tapi aku di Duolingo belajar bahasanya gitu. Biar gak ini. Oke. Oh, banyak banget browsernya.
Ada fitur skip setahu aku di iklannya itu. Di advertisary kalau nggak salah. Mana ini cuma gambar loading. Oh, lagi loading. Tunggu. Iklannya emang nggak ada, iklannya di skip, tapi lo bingung. Nah, tuh masuk. Nah, ya Nah, kan pengen masih. Hahaha. akhirnya masuk. Berarti tinggal Sasha sama Jessie. Aku biasanya ngetik tapi lupa dipencet. Lupa di enter ya kemarin. Ngetik tapi lupa di enter tuh. Kemarin aku pernah, oh iya kemarin itu kayaknya ada yang jawab tapi lupa di enter. Jadi jawabannya itu gak kekirim. Jadi aku udah nulis tapi pas Heeh. aku udah di kotaknya nggak ada, ternyata belum aku pencet. Tunggu, tunggu. Sasa bisa sama Jesselyn? Menunggu pemilik ruangan. Jessie? Tes? Halo? Saya mulai. Oh belum. Sasa? Lagi masuk. Lagi masuk? Oke. Lagi masuk. Tunggu. Oh iya. Sambil kita nunggu teman-teman yang belum masuk nih. Aku mau nanya. Berarti kita kan udah bikin nih yang game RPG. Dari materi tadi kira-kira kurang lebih kalian paham tentang yang namanya game role playing. Kayak Brookhaven, ya kan? Tahu, Jadi nanti paham. pas kalian sudah apa namanya? Sudah masuk ke materi yang lain atau nanti ketika kalian main game, kalian udah tahu nama-nama genre yang ada di dalam game. Oke, berarti kita tinggal nunggu Jesselyn. Terus di sini kakak mau tanya lagi. Ada yang masih nggak paham nggak tentang RPG game? Ada? Tidak ada ya? Berarti paham ya rata-rata teman-teman di sini. Jadi gitu. Untuk yang namanya role playing game. Boleh kirim ulang nggak linknya? Oh, udah aku kirim ulang, Jesselyn. Nih, aku kirim lagi. Ada? Coba-coba. Oke. Jadi kesimpulannya gitu ya. Malam ini itu kita belajar yang namanya role playing game, pengenalan, terus nyoba edit karakter kita. Terus teman-teman, biar nanti kalian ke depannya edit-edit lagi, script yang tadi itu bisa kalian delete, biar karakternya itu biar kembali ke tampilan awal. Iya tadi absurd. Iya. Kepalanya hijau, bajunya Sonic, badannya warna hitam tuh. Nah, itu absurd banget kan? Atau helmnya tadi tuh ada helm Athena ya sama ada rambut kepang. Oke, ready guys? Nih, Jesselyn udah masuk. Oke, siap ya? Ntar aku stop share screen biar tidak nyontek. Oke, nih. Satu, dua, tiga. Aduh, ini hewan ya? Tuan. Iya. Nanti kalian sambil cerita clue-nya kayak aku nih. Ini adalah hewan larinya cepat. Sejenis Itu es. eh, Oh, bukan. hewan larinya cepat. Itu. Ayo apa? Hewan larinya cepat. Tuh. Hewan lari cepat pemakan daging buas. Tapi bukan buaya ya. Kayak harimau. Ayo. Kalau singa salah. Ayo. Nih ada bintik-bintik kayak gini nih. Kira-kira apa? Depannya huruf M. Depannya huruf M. Terus banyak bintik-bintiknya dia.
Black Panther. Bahasa Indonesianya. Panther apa bahasa Indonesianya? Oh, Bahasa Black Indonesia, Panther guys. bener. Ayo. Aku nggak tahu apa bahasa Indonesianya Black Tuh, ada yang bener tuh. Eh, Nah, iya itu bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia Panther. Hah? Aku nggak tahu apa bahasa Indonesia. Jawabannya adalah macan, Tutul. oh, tadi aku jawab macan. Hampir. Macan. Soalnya hampir bener ya tadi jawab macan ya. Ada bacaannya. Nah, oke, next. Aira nih gambar. Oh, Oke. Cluenya apa Aira ini? Kecil. Kecil. Oke, kecil. Ya, itu Terus apa lagi, cuy? apa sih? Aduh, Kutu. bukan kutu. Bukan Jangan kutu. bener-bener. Hewannya kecil. Oh, benar. Ya Oh, ampun, semut. Mudah banget. Oke, next. Selanjutnya ada Sasa. Sasa. oh, ini aja lah. Cluenya apa ini? Sasa. Sama, kecil-kecil lagi. Bukan Enggak. itu. Salah. Hewan darat, Ini hewan bukan darat. kumbang. Ini ada di kamar mandi, ada warna coklat. Oh, Nah, di kamar mandi. di kamar Warna mandi coklat. warna coklat. Oke. Sasa memimpin nih, 33 poin. Oke, next, Jesslyn. Hmm. Hmm. Apa ini, Jesslyn? Oke. Loh. Loh, kuning. Oke. Kuning. Oh, Hampir bener. bener lah. Apa? Lah. Hampir bener. Aduh. Ikan merah. Ikan apa ya kira-kira? Ikan kuning merah. Ikan Nemo hampir benar. Aduh, ada coklatnya. Ikan apa, cuy? Ikan kuning coklat. Ikan. Ya ampun, nggak pakai huruf E ternyata. Ikannya warna kuning, guys. Ikannya warna kuning. Warna kuning. Iya. Aku hampir benar. Iya, hampir benar. Apa dong? Nggak pakai E intinya nantinya. Ikan Nemo. Nggak pakai E, bukan Ebo. Ikan. Jawabannya ikan mas. Ya, nggak tahu. Jawabannya ikan mas, guys. Oh, iya deh. Nggak pakai E. Aku tadi jawabnya ikan emas. Pakai E. Oke. Aduh. Aku lupa ini hewannya bentuknya gimana. Krik. Aduh, gimana nih? Ya, Dia itu burung, sejenis burung, tapi gede banget. Palanya biru. Kayak ayam, tapi gede banget dia. Warna biru. Mm-mm. Oh. Badannya gede. Kayak sejenis ayam, unggas. Tapi gede badannya, bukan kalkun. Kepalanya biru. Ayo, kepalanya biru dia. Nih, kepala ininya biru dia sampai sini nih. apaan biru? Dia sejenis burung. Aku Tapi kayak ayam, kakinya gede. Oh, kayak ayam ya. Ada di Papua dia. Itu bukan sih. Itu yang punya sayap itu atau bukan? Iya, Salah. kayak nggak ada sayapnya sih, bulu semua dia tutupannya. Warna hitam. Sayapnya kayak bulu. Jadi Kayak badannya ayam. warna hitam. Loh, Kepalanya salah. itu biru. Ya Palanya kan? biru. Ada di kebun binatang nggak? Iya, ada di kebun binatang khas Papua. Nah, tuh bener tuh, Jesselyn. Burung, kepalanya biru. Kayak ayam dia, gede banget dia. Oh iya, kayak burung merak. Tapi apa? Salah, bukan aku udah. Ayo apa? Dikit lagi. Depannya K. Kancil. Kancil. Kancil bukan. Oh. Kancil bukan itu. Kasuari. Kasuari. Oh, jadi namanya kasuari. Ini apaan? Kepalanya biru. Nah, Aira sekarang. Hmm. Nah, Aira gambar apa nih?
itu bentuknya aneh. Ini sarangnya. Oh, ada sarangnya. Oke, ada sarangnya. Oke. Oh, sering ada. Oh, Hah? Oh, oh alah. kalau ada sarang Sarangnya. Oke, cluenya sarangnya. Oke. itu pasti warna kuning. Laba-laba. Bukan. Bahasa Indonesia itu apa? Lembah. Ayo Lebah. apa? Jawabannya lebah. Warnanya kuning, bener. Oke, siapa nih giliran selanjutnya? Oh, Sasa, Sasa. Mega. Giliran Sasa. Oke, Aku coba. suka itu. Apa nih? Apaan? Oh, kentang. Mirip kayak kentang. Oke. Enak kan itu. Hah? Makan kayu. Oke. Oh! Kayu. Makan kayu, betul. Makan Makan kayu. kayu. Aku nggak tahu bentuknya gimana. Tidak ngasal. Anggap Laron dia, aja, laron. Kalau misalnya udah besar ya. Makan kayu. anggap aja itu punya sayap ya. Kenapa Marina? Bukan, bukan. Kupu-kupu gak makan kayu, cuy. Waduh, kupu-kupu gak makan kayu. Sering ketemu nih kalau di lemari, di lemari. Wah, di lemari kalau udah ada kayak gituan, ngeri sih. Lemari kayu. Di lemari kayu ada. Di pintu, tahu kan? Yang samping pintu tuh yang list. Itu juga banyak tuh. Ini gampang banget. Makan kayu. Bukan Jadi jangkrik. tidak Jangkrik lucu. gak makan kayu. R R R. R, Ya, depannya R. ya. Ah, Koloni dia, hama R dia. A R A. Jawabannya rayap. sayap. Tadi pilihannya elang atau rayap. Oh, lang susah Belum ya, Bu. susah. Oke, nah Jesselyn sekarang. Emang apa aku lupa. Elang tuh kepalanya putih dia. Burung tapi kepalanya putih. Dulunya. Burung Garuda. Kalau Jenis Garuda burung. tuh raja kayak elang Jawa. Coklat dia bentuknya. Jenis Oh, ini burung. apa ini? Burung, Oh. tapi nggak tahu burung Oh, apa. burung. Oke. Tahu. Cluenya Jesselyn. Burung apa ini? Warna apa warna aja. Warna-warna. M. Hah? Coba. Hah? Warnanya sering warna. Oh, udah benar. M. Aku tahu. Ada di Oh, di pernikahan. Ya. Cluenya. Cluenya. Biasa jadi ikon pernikahan. Nah, merpati. Aku kirain pakai burung. Ternyata nggak Bukan. pakai burung. Oke. Aduh, ini lagi. Apa? Aduh. Biasanya ada di atas rumah dia, cuy. Depannya T. Pas rumah. Aduh, bikinnya gimana ya? Pokoknya ekornya panjang aja dia. Anggaplah itu ekor ya. Ini. Oh. Oh, Nah, huruf T depannya. bisa jadi hamster. Nah, ada di atap rumah biasanya dia. Berisik dia. Kalau misalnya di rumah kalian udah ada kayak gitu nih. Nyet, nyet, nyet. Nah, Bakalan Aira. Terus Aira apa? sekarang. Hahaha. Apa nih gambar apa nih Aira? Coba. Oke. Biru. Ini mama jangan deh. Mamalia Mamalia. di laut. Oh. Besar dia, besar. Besar. Oh dia. Nah, paus. Kirain lumba-lumba. Oh iya, biar kayak lumba-lumba ya. Takut. Oke. Aduh. Nah, Sasa. Oh, ikan ini ikan nih, ikan. Oh, ikan, ikan. Oke, ikan lagi. Ah, ini nih ikan nih yang susah nih. Anggap aja itu mulutnya kebuka ya. Oke, ikan mulutnya Giginya kebuka. tajam. Kayak Hah? dia makan daging. Kan. Ikan. Oh. Oh, alah. Dia makan itu. Saudaranya ikan bawal. Nah,
saudaranya ikan bawal, cluenya. Lagi pokoknya. Heeh. PR deh, PR. Dia adanya di Amerika, guys. Pir. Nggak ada di yang lain. Heeh. Pir. Pir. Tiga huruf lagi. Bukan pitik, cuy. Pitik bukan ikan. Pir. Nah, tuh Jason bener tuh. Tuh, dua lagi. Ayo, pi. Pir. Ada di Amazon, Aira. Oh iya deh, deng, maaf. Ada di Amazon. Kira. Ikannya mirip kayak ikan bawal, ikan dua lagi bawal. Pirn. Piranha. Nah, siapa nih selanjutnya nih? Bentukannya kayak gitu. Anggap mulutnya kebuka tadi. Soalnya susah Iya, bikin mulutnya. Itu kan giginya. Nah, Jesselyn sekarang nih. Ya, Jesselyn kehilangan. Oke. Belum milih sekali tadi. Waduh. Pokoknya ini yang sering kalian makan dah. Hah? Dimanapun ada dia. Apaan? Bukan. Ikan. Dinosaurus. Ikan. Oh, ikan. Ikan. Oh, Hampir benar. Ayo, ikan apa ini? Ah, Gampang kan? ada kumisnya. Iya, ada kumisnya. Ikan, cuy. Ayo, yang sering kalian makan. Wah, bukan sapu-sapu, cuy. Sapu-sapu gak bisa dimakan. Waduh. Sapu-sapu. Bukan. Ikan, ada kumisnya. Ada kumisnya, ada matanya, ada bentuknya, ada ya. Ada matanya. oh, iya. Bukan ular Warna ya. hitam. Warna hitam nggak sih? Itu coklat. Hitam dia. Abu-abu, Ding. Abu-abu. Abu-abu, iya. Abu-abu. Abu hitam. Apaan? Pecel. Sering dibikin pecel. Ayo. Ikan apa, ayo? Dibikin pecel. Ikan. Ayo, jawabannya ikan LE. lele. Nah, oke. Tadi mau jawab. Oke, itu dia games kita hari ini, buat pendinginan dan juga materi kita hari ini. Nanti di minggu depan kita bakalan belajar bikin NPC-nya. Nah, tadi kan playernya. Nah, minggu depan NPC-nya. Nanti deh aku kasih tahu NPC itu apa. Oke? Sip, kita boleh foto bersama dulu buat absensi pulang, teman-teman. Mana nih? 1, 2, 3, tahan guys. Oke, sip. Thank you buat hari ini, teman-teman. Sehat selalu. Semoga hasil ujian kalian tuh bagus semua. Dan juga aku minta maaf ya kalau misalnya ada salah kata atau mungkin ada kata yang kurang berkenan. Nah, untuk penutup, sampai jumpa di minggu depan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah, Mister.